103,5 Jos FM Tulungagung barengan saya Bayu Setiawan. Pagi ini kalau Anda mendengarkan instrumen macam begini, pasti teman-teman semuanya selalu ingat dan pasti bisa menebak nanti ada sesuatu yang beda. Kita sesaat lagi akan hadir di Bincang-Bincang bersama teman-teman dari BPJS Kesehatan Tulungagung. Oke, sekedar informasi teman-teman semuanya, hari ini narasumber kita adalah Bapak Hardi Aryawan, Kabag Mutu Pelayanan Kepesertaan. Sejauh mana nanti mutu atau kualitas layanan? Nah, kita nanti akan obrolkan bersama Pak Hardi Aryawan. Tapi seperti biasa teman-teman semuanya, saya undang teman-teman yang pengen gabung, nanti silakan ada telepon di 323500. Sekali lagi 323500. Atau Anda bisa kasih pertanyaan lewat WhatsApp di 081 1378 7055. Sekarang seperti biasa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, ada pesan-pesan yang mesti kita dengerin berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Joser, dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya informasikan beberapa saat yang lalu, bincang-bincang pagi untuk hari ini bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Hadir di studio narasumber kita Bapak Hardi Aryawan. Beliau adalah Kabag Mutu Pelayanan Kepesertaan. Langsung aja ketemu dengan beliau. Halo, selamat pagi. Selamat ini pagi. Saya manggil Mas atau Pak ini? Manggil Mas aja. Mas saya, Mas Hardi. Siap. Gimana kabarnya pagi hari ini Mas Hardi? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Oke, kita berharap juga begitu, keluarga sehat walafiat, teman-teman juga begitu sehat walafiat. Apalagi sekarang ini besok sudah libur lagi gitu ya. Sekarang santai ini ya. Oke, Pak Hardi, Kabag Mutu Layanan Pesertaan. Nah, ini kaitannya sama pelayanan kepesertaan. Oke. Ini ngomong-ngomong, tugas Anda ini di bagian tersebut apa saja ini yang bersinggungan dengan Anda setiap hari? Okay. Jadi kalau di bidang kami itu terkait mutu layanan kepesertaan, terutama yang di kantor cabang atau di kantor BPJS. Jadi kita memastikan bahwa layanan di kantor BPJS Kesehatan, baik itu yang di kantor Kabupaten Tulungagung, Trenggalek maupun Pacitan, itu sesuai dengan standar dan mutu layanan secara nasional. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tadi disampaikan termasuk Pacitan juga. Betul. Itu sebenarnya wilayahnya mana saja? Wilayah kerja. Jadi untuk Tulungagung itu kan kantor cabang di sini. Kantor cabang. Wilayahnya sampai dengan Pacitan dan Trenggalek. Pacitan, Trenggalek. Ponorogo? Ponorogo masuk Madiun. Oh, Ponorogo masuk Madiun ya. Oke, berbeda berarti ya. Ya, itu tadi teman-teman semuanya. Salam pembuka Pak Hardi Aryawan, Kabag Mutu Layanan Pesertaan. Tadi disampaikan bahwasanya untuk wilayah Tulungagung ya, cabang Tulungagung ternyata Trenggalek dan juga Pacitan. Betul. Kenapa kok langsung colong sana, tidak Ponorogo juga? Ternyata Ponorogo masuk untuk area Madiun atau wilayah Madiun ya. Oke, teman-teman semuanya, pagi ini Mas Hardi Aryawan tidak sendirian saja, seperti biasa bawa rombongan ini dari teman-teman BPJS ini. Makanya ramai banget begitu ya di studio. Oke, yang pengen tahu lebih banyak tentang BPJS Kesehatan, teman-teman nanti juga bisa telepon ataupun kirim pertanyaan lewat WhatsApp ya. Oke, sekarang saya mau nanya ini. Sebenarnya pertanyaan ini sering diajukan pada teman-teman BPJS, tapi nggak ada salahnya kalau kita ingin memantapkan lagi semangat dan niatan teman-teman. Mengapa masyarakat ini harus daftar BPJS Kesehatan? Nah, ini dia. Itu pertanyaan yang hampir tiap hari saya dapatkan di kantor cabang. Kenapa sih harus daftar? Kenapa sih harus satu kakak seperti itu? Kita informasikan bahwa
JKN itu seperti payung. Gitu. Ya, jadi kita harus sedia payung sebelum hujan. Mau digunakan ataupun tidak, minimal kita sudah siap payungnya. Sama kayak program JKN. JKN adalah jaminan kesehatan nasional yang memang menjamin untuk kesehatannya Bapak dan Ibu. Jadi apabila Ibu peserta JKN yang mungkin nanti, maaf semoga selalu sehat ya, mengalami musibah sakit dan masuk rumah sakit, tidak usah bingung terkait biaya, seperti itu. Ya, dan kenapa harus daftar tadi? Kalau kita sakit, pertanyaannya adalah apakah penyakit kita masuk kategori ringan, sedang atau berat? Kita kan tidak tahu, seperti itu. Dan biayanya kita juga tidak tahu berapa besarnya di situ. Dan kalau kita nggak ada persiapan, maka efek ekonomi dan macam-macamnya di situ. Karena pengalaman kemarin ada beberapa peserta yang ke kantor kami, dia daftar pas sakit, gitu loh. Setelah sakit baru daftar dengan alasan, Pak, ini pasiennya masuk rumah sakit, ternyata sudah dioperasi, dan kita tidak punya JKN, kita mau daftar JKN, bisa nggak langsung aktif? Gitu. Saya sampaikan tidak bisa. Itulah kenapa kami sejak tahun 2014 selalu mengedukasi peserta daftarkan sebelum sakit, gitu loh. Karena sakit nggak ada yang tahu. Apalagi sekarang kami ada masa administrasi atau masa verifikasi lah, 2 minggu di situ. Jadi selanjutnya jenengan peserta daftar itu selama 2 minggu kan masih masa verifikasi, tidak langsung aktif. Aktif setelah 2 minggu. Maka kita edukasi daftarkan sebelum sakit. Nah, kalau jenengan tidak punya JKN, tiba-tiba jenengan sakit, pertanyaannya adalah apakah tabungan jenengan cukup di rumah sakit? Itu dia. Jangan sampai kita ngentengkan, kita tidak pernah sakit, kita sehat terus, tiba-tiba sakit, didiagnosa ternyata harus cuci darah misalnya, atau yang memang masuk kategori sedang atau berat di situ loh. Biayanya setelah tahu sekian puluh juta. Cukup nggak tabungannya jenengan untuk biaya itu? Gitu loh. Kalau nggak cukup, jenengan punya apa di rumah? Ternak, sawah, lahan dan lain-lain. Apakah harus dijual? Dan itu pernah kejadian, gitu loh. Kita pernah ada peserta, kita udah edukasi seperti itu. Pak, Bu, daftarkan sebelum sakit. Alamak, saya nggak pernah sehat, nggak pernah sakit seperti itu. Selang 3 minggu atau 4 minggu, tiba-tiba ke kantor, anaknya sakit, masuk rumah sakit. Nah, itu dia. Seperti itu. Jadi akhirnya dia buka tabungan, nggak cukup tabungannya, jual motor, nggak cukup juga, daftar BPJS setelah itu. Nah, ini banyak sekali ini contoh-contoh atau pengalaman seperti ini. Itu biasanya ketika Anda mengetahui kasus seperti ini ya, katakanlah dia baru daftar ketika dia sudah masuk ke rumah sakit. Nah, selama sepengetahuan Anda, seberapa membantu? Jadi proses pendaftaran yang serba mendadak itu dalam menangani sebuah kasus semacam ini. Karena sudah kita informkan di awal bahwa untuk buka peserta JKN kan tidak bisa langsung aktif setelah 2 minggu. Namun peserta setelah kita informasikan tetap mendaftarkan. Dalam artian nanti kalau pas pulang dari rumah sakit, pas kontrol sudah ada yang menjamin seperti itu. Karena kalau sudah kontrol, kita tidak tahu berapa kali kita kontrol. Nah, kalau sudah kontrol, apalagi masuk kategori berat atau sedang, itu kontrolnya sudah berapa, belum obatnya, nanti berapa lama dia kontrol di rumah sakit. Karena saya pernah nyoba itu pakai umum lumayan gitu. Makanya saya manfaatkan JKN BPJS seperti itu. Dan sangat-sangat membantu untuk biayanya. Jadi membantunya pada saat otomatis pasca dari rumah sakit kan begitu ya. Akhirnya seperti itu. Seandainya dia daftarkan sebelum sakit, maka itu akan sangat-sangat membantu. Oke. Bicara tentang sangat membantu, berarti manfaat ini ya, memberikan manfaat. Sebenarnya manfaat yang lebih besar lagi apa ini? Jadi ketika kalau, kita menjadi anggota. Jadi kalau Anda kayaknya tadi saya sampaikan di awal, sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau pas hujan kita nggak punya payung, mesti kan basah kuyup. Betul. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan juga ini. Efeknya kalau sudah basah kuyup kan nanti masuk angin dan lain-lain gitu. Tapi kalau kesehatan, Anda kan dia tidak punya JKN pas sakit, efeknya mana saya sampaikan tadi. Bisa nanti jual tanah, jual ternak, bongkar tabungan dan lain-lain. Jadi Anda kan dia sudah punya JKN sebelum sakit,
maka biaya perawatan di rumah sakit, rawat inap, Ya. itu dijamin. Biaya pengobatan, obat-obatnya semua dijamin. Ya, terus operasi itu juga dijamin. Bahkan andaikan jenengan misal semoga tidak kejadian ya, Ya. terus harus cuci darah, Ya, yang harus biasanya mahal dua itu. kali, itu mahal banget gitu. Dan itu dijamin loh sampai nanti benar-benar selesai. Iya. Gitu. Dan itu kalau dirupiahkan lumayan banyak, karena kalau sekali cuci darah kan bisa hampir 1 juta atau 1 juta lebih. Terus sekali cuci darah, kalau seminggu 2 kali, kita anggaplah 2 juta. Kalau sebulan, kalau setahun, nah seperti itu. Ya. Oke, luar biasa. Teman-teman, tadi disampaikan oleh Mas Hardi. Oh, ini nama aktor dari Amerika, Hollywood ini, Tom Hardy. Tom gitu. Hardy, siap. Kalau kita bicara tentang manfaat, ini semoga bisa katakanlah menstimulus teman-teman semuanya. Lebih-lebih fasilitas yang diberikan tadi sempat disampaikan oleh Mas Hardi ya. Jadi kalau misalnya cuci darah, selama ini banyak orang yang punya pengalaman cuci darah ini biayanya cukup besar. Lumayan, ya. Kemudian seumur hidup. Nah, seumur hidup ya. Seumur hidup. Wah, ini dia. Kalau ngomong seumur hidup tinggal ngalikan aja tadi disampaikan ya. Terus kalau misalnya ada biaya-biaya operasi yang lain dan lain sebagainya ya, dengan menjadi anggota BPJS insya Allah ada banyak sekali kemudahan dan keringanan ketika Anda ingin melakukan pengobatan dan lain sebagainya. Tapi ada celetukan semacam ini. Ya. Saya ini sehat terus selama ini, nggak pernah sakit-sakit. Ya. Terus apa manfaatnya nanti kalau saya menjadi anggota padahal saya tidak pernah memanfaatkan untuk katakanlah berobat, cek atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Gimana? Kalau ada pertanyaan semacam itu? Itu bagian dari manfaat. Nah, dengan kita bayar iuran 35.000 setiap bulannya, itu kita diberi manfaat sehat. Gitu loh. Oh gitu ya. Kenapa? Karena uang yang kita bayar kan untuk JKN, untuk bantuan sosial tadi digunakan oleh orang-orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu mendoakan gitu loh. Semoga yang tadi menyumbangkan dananya semoga diberikan kesehatan gitu loh. Itu bisa keluarganya atau bisa orang lain ya. Kita nggak tahu siapa yang sakit. Mungkin anak kita atau ponakan kita atau om kita nggak tahu seperti itu. Dan saya bersyukur kita tidak menggunakan itu. Seperti itu ya. Kita anggap aja sedekah lah. Hanya sedekah 35.000 rupiah per hari, kita diberikan karunia sehat tadi. Amin. Itu justru lebih luar biasa itu. Ya. Kita katakanlah iurannya cuma 35.000 tetapi tidak pernah dikasih sakit ini. Itu tapi justru bisa membantu orang lain. Ini luar biasa ini. Oke. Terkait dengan BPJS ini, kalau tadi ada pertanyaan kenapa mesti daftar dan lain sebagainya. Nah, untuk pendaftaran peserta, khususnya untuk yang mandiri, apakah boleh dalam satu kakak beda kelas ini? Nah, ini juga sering ditanyakan teman-teman semuanya ini ya. Ya, jadi pertanyaan itu apakah satu kakak boleh pindah kelas? Nah, terus adakah juga pertanyaan apakah dalam satu kakak boleh satu orang saja seperti itu? Saya sampaikan untuk kepesertaan adalah sifatnya wajib. Ya. Patokannya adalah kartu keluarga. Jadi andaikan dalam satu kakak ada 4 orang maka 4-4-nya wajib didaftarkan. Dasarnya apa? Gotong royong sosial di situ. Jadi kalau gotong royong sosial maka yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu. Bisa teman-teman bisa bayangkan apabila yang daftar adalah orang sakit semua, maka tidak ada gotong royong di situ. Karena satu orang sakit, misalnya jantung, itu butuh sekitar 4.000 sampai 5.000 orang yang sehat, gitu loh. Bisa dibalik nggak? Misalnya andaikan yang daftar sakit semua, dari mana bantuannya? Nggak ada di situ. Maka bisa dijamin tadi program jika tidak akan bertahan sampai sekarang kalau tidak ada namanya gotong royong di situ. Dan kemudian untuk kepesertaannya wajib saya sampaikan tadi satu kakak. Kemudian untuk kelasnya maka harus sama satu kakak, tidak boleh ada perbedaan sosial. Harus sama. Jangan sampai nanti bapaknya di kelas 1, ibunya kelas 2, anaknya kelas 3 seperti itu. Ada kesenjangan sosial. Ya, oke. Biasanya dalam satu kakak itu atas nama yang daftar itu satu orang saja, atau semua menjadi
anggota dari JKN itu. Terus bagaimana terkait dengan iuran? Nah, ini dia. Jadi untuk pendaftarannya dalam satu KK boleh diwakilkan oleh salah satu. Salah satu. Untuk pendaftarannya. Misalnya kepala keluarga. Ya betul. Tidak harus semuanya datang ke kantor. Iya. Satu aja. Dan untuk pendaftaran sekarang tidak harus ke kantor loh. Bisa pakai online. Pakai mobile. Pakai mobil JKN, bisa Mobile pakai JKN. Pandawa, WA Iya. di situ. Dan lebih gampang sekali sekarang. Dan untuk pendaftaran tadi saya sampaikan tidak harus datang semua, boleh perorangan. Artian boleh satu orang dalam satu kakak yang mendaftar ke kantor. Tapi untuk pendaftarnya wajib harus satu kakak. Satu kakak. Hanya didaftarkan. Iya. Seperti itu. Kemudian untuk kelas tadi sudah disampaikan bahwa wajib sama. Sama. Terus Untuk masalah iuran. Iya. Nanti untuk pembayarannya adalah boleh pakai satu nomor virtual. Itulah untuk satu keluarga karena sudah satu virtual untuk semua kakak, untuk semua peserta di situ. Jadi misalnya ada 4 orang didaftarkan, empatnya akan terdaftar pasti gitu loh. Iya. Dan untuk pembayaran tidak harus satu persatu. Boleh pakai salah satu nomor dari 4 orang tadi. Boleh pakai punya bapak, ibu atau anaknya untuk pembayaran. Nanti di struk pembayarannya akan muncul nominalnya kalau 35.000 kali 4 orang berarti kan 140. Akan muncul di bawahnya keterangan jumlah peserta 4 orang. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman semuanya sudah semakin jelas Anda mungkin ya. Jadi ketika Anda daftar nanti bisa dilakukan oleh salah satu katakanlah kepala keluarga, kemudian menyertakan nama-nama sesuai dengan kakak. Betul. Masalah pembayaran iurannya pun juga begitu, tidak harus bayar sendiri-sendiri, tetapi melalui satu nomor akun atau virtual tadi ya. Oke. Semakin jelas teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita lebih panjang lebar ngobrol bersama Bapak Hardi Aryawan, beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Gak ada salahnya kalau kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. George FM 103,5 masih dibincang-bincang pagi bersama BPJS Kabupaten Tulungagung. Ada Bapak Hardi, bukan Tom Hardy tapi Bapak Hardi Aryawan. Beliau adalah Kabag Mutu Layanan Kepesertaan. Oke, teman-teman semuanya, kita berada di bulan Desember ya. Tepatnya sekarang ini tanggal 24. Usia di tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi. Mungkin ada banyak hal atau beberapa hal yang belum bisa Anda wujudkan di tahun 2024 ini. Ayo segera, mumpung masih ada kesempatan sekitar 6 hari lagi begitu. Nah, sampai detik ini mungkin Anda ingin mewujudkan menjadi warga yang sudah mendapatkan jaminan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, wujudkan ya. Jangan sampai nanti kelewat tahun 2025. Tapi nggak apa-apa kalaupun kelewatan. Sekarang juga lebih bagus. Ya minimal Anda katakanlah apa ya, ingin mewujudkan janji-janji keinginan Anda atau resolusi di tahun 2024 ini. Kayaknya ada yang pengen bergabung. Semoga saja nanti pertanyaannya tidak hanya request lagu, tetapi juga bertanya dengan terkait BPJS Kesehatan. Halo, selamat pagi. Oh, lepas ternyata ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang pengen tanya mungkin terkait tentang pengurusan administrasi kepesertaan ini. Apa hanya bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan? Tadi juga sempat disinggung oleh Mas Hardi tadi, bisa lewat mobile JKN ya? Ya, betul. Jadi untuk pengurusan administrasi apapun itu, yaitu pendaftaran, perubahan data atau apapun, sudah tidak perlu repot-repot KTP kesehatan. Bisa pakai online sekarang. Jadi bisa pakai aplikasi mobil JKN, di situ lengkap banget, ada sekitar 18 fitur di situ di mobil JKN. Ada juga lewat Pandawa atau WA. Jadi untuk WA Pandawa di situ ada terkait administrasi, ada juga terkait informasi, ada juga terkait pengaduan, seperti itu.
Jadi tidak perlu datang ke kantor. Tapi Anda kan Bapak Ibu mungkin sekalian main, pengen ngerti, ya monggo silahkan. Kantor kami ada di Jalan Yosudarso nomor 90 atau di timurnya Terminal Tulungagung. Iya, itu teman-teman. Jadi untuk pendaftarannya tadi disampaikan oleh beliau, bisa kantor atau bisa lewat mobile JKN ya. Terus untuk peserta mandiri, tadi sempat kita singgung, jika ingin merubah kelas kepesertaan dari kelas 1 menjadi kelas 2, ini apa bisa dilakukan ini? Nah, prosesnya bagaimana ini? Ya, jadi untuk perubahan kelas itu bisa dilakukan. Jadi mau jenengan dari kelas 3 ke kelas 1 ataupun dari kelas 1 ke kelas 3 bisa dilakukan, namun setelah 12 bulan. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu, dalam artian sekarang jangan daftar di kelas 1 dapat 1-2 bulan mau pindah ke kelas 3 atau yang banyak itu adalah sekarang daftar kelas 3 pas sakit mau naik ke kelas 1 seperti itu, nggak bisa langsung. Jadi untuk perubahan kelas di aplikasi atau di BPJS ada prosesnya itu setelah 12 bulan. Oh, setelah 1 tahun ya, 12 bulan ya. Dan untuk prosesnya tidak harus ke kantor, bisa lewat mobil JKN, bisa juga lewat WA Pandawa. Karena di situ sudah bisa mendata kemarin daftar tanggal dan tahun berapa kan bisa terdeteksi di situ ya. Kemudian apakah ini nanti langsung dapat konfirmasi persetujuan atau tidak secara mastis. Untuk peserta yang baru saja mendaftar, nah kapan kepesertaannya ini mulai aktif? Tadi sempat disinggung juga. Ketika ada orang yang sakit tiba-tiba, kemudian secara mendadak dia mungkin berpikiran dengan daftar menjadi anggota BPJS nanti ada keringanan. Tapi tetap butuh proses ya untuk aktifnya tadi ya. Jadi untuk pendaftaran baru itu ada masa verifikasi atau ada masa administrasi sekitar 14 hari. Jadi Anda kan untuk pendaftar baru daftarnya tanggal 1, maka nanti tanggal 15 setelah 14 hari iuran pertama baru bisa dibayarkan dan baru bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Itu untuk yang pendaftaran baru. Namun apabila dia sudah pernah terdaftar, entah dulu segmennya segmen swasta, pekerja atau mungkin segmennya bantuan misalnya, yang tiba-tiba mungkin dari desa tidak bekerja atau sudah tidak aktif, terus dia ingin mengalihkan segmen ke yang bayar sendiri dengan alasan mungkin sama kayak tadi, karena dia sakit, tidak aktif, dia ingin mengaktifkan kembali, tapi yang berbayar misalnya, dan dia ingin so aktif, maka bisa dilakukan. Jadi ada 2 mekanisme di sini. Ada yang daftar baru tadi, maka ada masa 14 hari. Ada yang perubahan segmen. Kalau perubahan segmen nanti ada 2 pilihan. Dia mau langsung aktif atau ada kena masa administrasi 14 hari seperti itu. Jadi kalau masa administrasi maka dia cukup bayar iuran bulan berjalan seperti itu. Tapi andaikan dia mau langsung aktif, maka nanti akan dilakukan rekon sejak kapan tidak aktifnya, dan peserta nanti akan diinformasikan. Nanti jenengan akan dikenakan biaya sejak kapan tidak aktifnya, itu maksimal 2 tahun terakhir. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi ketika Anda daftar pun tidak bisa langsung digunakan ya, tapi mesti menunggu dulu tadi ya. Bahkan disampaikan berapa minggu tadi? Sampai 2 minggu ya kadang-kadang ya. Oke. Itu teman-teman ya, yang sampai detik ini juga belum mendaftarkan diri sebagai anggota yang mendapatkan BPJS Kesehatan. Nah, silakan Anda bisa daftar tadi melewat langsung datang ke kantor juga boleh kalau Anda ingin lebih tahu, lebih kenal. Karena ketika Anda pernah datang ke sana, perasaan sayang Anda akan semakin besar gitu ketika kita bisa bertatap muka ya. Ibaratnya seperti itu. Kalau datang ke sana bisa langsung tatap muka, ketemu semuanya yang ada di sana. Tapi ketika online kita hanya taunya aplikasinya saja, begitu ya. Seperti orang pacaran ya, jarak jauh atau kopi darat kan beda rasanya.
Jadi berdebarnya hati dan perasaannya juga beda. Kalau hanya vikal gitu. Oke, tapi minimal bisa mengurangi rasa kangen tadi kalau vikal. Betul. Nah, itu intermezzo aja ini. Mas Ardi jadi ingat yang enggak dulu ya. Oke. Sebagai peserta biasanya kan ada fasilitas kartu nih. Betul. Jika kartu rusak atau hilang, Ya. apakah ini bisa mengurus untuk diterbitkan kartu baru lagi? Terus syaratnya bagaimana ini? Oke. Nah, Jadi untuk kepesertaan PKN saat ini Nah. pemerintah sudah menetapkan satu nomor, yaitu nomor NIK. Jadi sudah tidak ada namanya kartu KIS atau BPJS lagi. Itu sesuai NIK-nya. Sesuai NIK semua. Jadi sejak tahun 2021 pemerintah menetapkan NIK sebagai identitas tunggal program CKN. Ya. Seperti itu sudah cukup satu nomor NIK untuk semua seperti itu. Karena NIK sudah tidak akan berubah-ubah kan Betul. begitu ya. Nah, namanya Pak Harjo, NIK-nya selamanya akan ini gitu ya. Betul. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita masih punya kesempatan sekitar hampir 30 menit. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah BPJS Kesehatan ya, JKN, Anda bisa telepon atau Anda bisa kirim pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kita 081 1378 7055. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bincang-bincang pagi bersama BPJS Kabupaten Tulungagung. Kita masih bersama narasumber kita yaitu Mas Hardi Aryawan, Kabak Mutu Layanan Kepesertaan. Ini ada yang mungkin bertanya-tanya, orangnya seperti apa? Mas Hardi, kalau tadi saya sempat singgung Tom Hardy, aktor Hollywood. Kalau Mas Hardi ini mirip dengan Ahmad Dhani. Ini jenggotnya. Oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, biasanya kan saya gambarkan begitu, saya deskripsikan begitu ya. Oke, Mas Hardi, terkait dengan pendaftaran ini, apakah untuk pendaftaran ini peserta wajib memiliki rekening? Dan apa harus daftar auto debit? Nah ini kalau yang punya rekening, kalau pinginnya auto debit langsung dipotong dan lain sebagainya, apakah harus begitu? Apakah boleh kita bayar secara manual dan lain sebagainya? Nah mungkin teman-teman ada yang terlintas pertanyaan semacam ini. Jadi untuk pendaftaran itu syaratnya ya, memang ada KK, KTP, buku rekening. Oh, ada buku rekening? Ada buku rekening. Jadi atas namanya siapa boleh dalam satu keluarga ya? Boleh pakai punya bapak, ibu atau anak, atau boleh punya om, silakan. Kenapa rekening? Peserta kita edukasi untuk auto debit. Tujuannya adalah jangan sampai jenengan pas sakit kartunya nggak aktif. Kita edukasi kalau bisa auto debit. Jadi jenengan nggak usah repot-repot harus ke kantor pos atau ke Alfamart setiap bulan untuk bayar iuran. Karena dengan auto debit itu sudah akan kepotong otomatis setiap bulannya. Dan jangan nggak usah bingung nanti kalau sakit tiba-tiba nggak aktif. Karena tidak sedikit yang peserta memilih saya nggak mau auto debit, monggo silahkan gitu. Tapi efeknya tadi tidak sedikit yang pas sakit kartunya nggak aktif, sehingga dia harus bayar tunggakan iuran. Nah tunggakannya berapa ya, sejumlah, jangan berapa lama nunggaknya. Dan kalau sudah nunggak nanti konsekuensinya akan ada namanya denda pelayanan di rumah sakit. Dendanya itu nanti sejumlah sekitar 5% dari biaya perawatan rawat inap di rumah sakit dikalikan jumlah bulan tertunggak. Itulah kenapa kita selalu edukasi pakai auto debit, biar terhindar dari hal keterlambatan dan lain sebagainya. Oke.
kalau ada auto debit berarti rekening yang digunakan rekening bank ini ya? Ya. Misalnya wallet, nggak bisa itu ya? Ya, jadi untuk bank yang ditunjuk oleh pemerintah saat ini adalah ada Bank BNI, BNI, Mandiri, BCA, BRI di situ. Ada juga BTN. Kalau BTN Bank Jatim nanti bisa langsung ke pihak banknya langsung. Oh begitu. Tapi yang bisa kami bantu untuk yang di kantor, Ya. kita udah siapkan formnya, form auto debit itu dari Bank BNI, BCA dan Mandiri, seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi ketika Anda pengen mendaftar, jangan sampai lupa harus punya rekening salah satu dari keluarga Anda, ya. Kemudian pengen di auto debit atau dipotong secara langsung begitu, itu juga lebih aman nanti teman-teman semuanya. Jadi tidak ada kasus keterlambatan, menunggak dan lain sebagainya. Oke, jika peserta ini misalnya pindah alamat ini, nah, apakah wajib lapor? Terus misalnya ketika nanti lapor, apa ada syarat-syarat dan lain sebagainya seperti itu? Ya. Jadi untuk yang pindah alamat atau pindah domisili, misalnya kita Luar kota misalnya, Tulungagung ke Kediri misalnya, otomatis Vaskesnya kan juga berubah di situ. Oh ya. Pas kesehatan yang dulu awalnya mungkin di puskesmas wilayah Tulungagung, maka harus dipindah ke puskesmas wilayah Kediri, terdekat dari domisili. Tujuannya adalah Anda kan sewaktu-waktu butuh pelayanan kesehatan, tidak usah harus balik ke Tulungagung, bisa ke vaskes terdekat dengan domisili saat itu. Itu seperti itu. Jadi kenapa kita edukasi kalau ada perubahan domisili atau pindah domisili, kita edukasi untuk segera lapor ya. Lapor BPJS atau segera lakukan update data melalui BCKN atau lewat Pandawa seperti itu. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Kalau Anda pindah alamat ya, entah itu masih dalam satu kota ataupun luar kota, nanti Anda bisa langsung melakukan perubahan. Perubahan bisa langsung datang ke kantornya atau lewat mobile JKN. Ketika kita sudah berubah, katakanlah di tempat baru, kemudian berubah, kalau pengen tahu Vaskes, di situ sudah ada yang terdekat dari alamat kita begitu ya. Jadi di mobil JKN itu sudah ada fitur Vaskes terdekat. Jadi andaikan jenengan misalnya kita anggaplah nggak usah terlalu dekat loh, itu udah dekat banget. Ke Jakarta misalnya, Jakarta udah banyak banget Vaskes di situ. Kita pengen tahu Vaskes terdekatnya di mana, buka mobil JKN. Di situ kayak muncul peta, akan muncul Vaskes terdekatnya di mana dengan domisili saat itu. Jadi jangan nggak usah bingung gitu. Oh ternyata yang dekat ini gitu loh. Padahal tahunya kita mungkin sepemahaman kita, oh ternyata yang di situ yang paling dekat. Pas buka mobil JKN ada yang lebih dekat lagi dan lebih bagus ternyata. Karena untuk Vaskes pertama itu tidak hanya puskesmas, namun juga ada klinik, juga ada dokter keluarga. Nah seperti itu. Tadi kalau ada perubahan alamat. Nah, perubahan alamat. Terus sekarang kita pengen melakukan perubahan Vaskes. Nah, ini gimana nih? Diperbolehkan ya? Kita misalnya mungkin di Vaskes yang satu ini kita merasa kurang cocok dan lain sebagainya, pengen pindah. Nah prosesnya bagaimana ini? Apakah sama tadi juga? Sama tadi. Jadi untuk perubahan Vaskes itu kalau di mobil JKN ada di menu perubahan data. Di situ nanti ada fitur perubahan alamat, perubahan kelas, perubahan Vaskes. Jadi apabila Bapak Ibu atau peserta JKN yang mungkin sudah pernah memanfaatkan di Vaskes A mungkin dirasa tidak enak karena mungkin alatnya tidak lengkap atau mungkin petugasnya agak judes misalnya, masa mau pindah ke yang lain, monggo silakan. Untuk perubahan Vaskes bisa melalui mobil JKN menu ubah data, bisa juga lewat WA Pandawa, bisa juga datang ke kantor kesehatan. Namun untuk perubahan Vaskes dalam satu wilayah kabupaten kota itu bisa dilakukan setelah 3 bulan, seperti itu. Oke. Saya sempat melihat ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya ini. Oke, akan saya baca satu persatu. Nanti bisa disampaikan oleh Mas Hardi terkait dengan pertanyaan. Saya Eko dari Ngemplak ini mau bertanya ini.
apakah tunggakan iuran itu bisa dicicil? Nah, sempat kita bahas dulu ya. Jadi tadi juga ada di ini ya, di iklan toh ada rehab di situ. Ya, rencana rehab bertahap. Jadi untuk tunggakan iuran apabila mungkin peserta JKN pernah nunggak ya tadi karena efek tidak auto debit, sehingga dia pas sakit baru tahu kok nggak aktif, terus dia mau nyicil misalnya, boleh nggak dicicil? Boleh. Cicilan itu mulai dari 2 bulan sampai maksimal 12 bulan untuk cicilannya, dalam artian bisa dicicil 2 kali, maksimal 12 kali seperti itu. Jadi Anda kan contoh misalnya saya punya tunggakan 10 juta, mau tak bayar sekaligus nggak mampu, terlalu banyak misalnya, mau tak bayar 10 kali bisa nggak? Bisa juga 10 kali. Berapa kali maksimal? 12 kali maksimalnya. Seperti itu ya. Dan untuk pendaftarannya nanti lewat rehab. Artinya di mobil JKN di situ ada menu rehab. Apabila peserta mungkin kesulitan buka aplikasi, bisa melalui care center 165. Tuh teman-teman semuanya ya. Kalau ada di antara Anda ingin melakukan pembayaran mencicil dan lain sebagainya, tapi jangan mencicil seperti yang kesambet makhluk astral tuh, ada mencicil itu. Sama-sama mencicil tapi beda ini. Assalamualaikum, saya Reni mau nanya ini. Kalau saya punya KIS, kartu KIS ini ya, dari pemerintah, terus kalau lama nggak dipakai, apa bisa keblokir nggak ini katanya? Pertanyaan ini terkait KIS ya. Jadi kita informasikan untuk KIS itu kan ada 3 jenis. Ada KIS yang potong gaji setiap bulannya, seperti PS Telepon juga KIS itu namanya. Ada KIS yang bayar sendiri setiap bulannya. Ada KIS yang dibantu pemerintah untuk iuran atau KIS bantuan. Untuk KIS bantuan itu tidak seumur hidup. Sewaktu-waktu akan dihapus oleh pemerintah ketika programnya habis. Hasil verval. Dalam artian disurvei, gitu. ternyata dia sudah meninggal, maka dihapus, diganti orang lain. Atau mungkin setelah hasil survei ternyata dia masuk kategori mampu. Dia mampu. Kategori mampu. Jadi data itu bergerak, gitu loh. Jadi bantuan itu memang khususnya memang untuk yang memang layak dibantu. Jadi kalau yang sudah masuk kategori mampu, tiba-tiba nggak aktif, wajar karena sudah masuk kategori mampu, maka dialihkan ke yang memang lebih berhak seperti itu. Untuk pengecekannya, karena tidak sedikit yang datang ke kantor hanya untuk ngecek gitu loh, lumayan jauh. Untuk pengecekan status peserta itu bisa lewat mobil JKN, di situ ada fitur info peserta, bisa juga lewat WA Pandawa di menu informasi, dicek status peserta seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Harapannya juga begitu, ketika bantuan pemerintah itu berada di sasaran yang tepat begitu, otomatis kan lebih melegakan. Jangan sampai ketika sasarannya itu memang sudah selayaknya harus tidak mendapat. Katakanlah tadi sudah ada katakanlah apa ya, perubahan ekonomi dia mampu. Jadi lebih mampu, jadi tidak perlu disumbang. Apakah Anda pengen terus punya status menjadi orang yang disumbang terus? Ya semoga saja. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum Mas Bayu. Saya mau bertanya ini kepada Mas Hardi. Saya dan istri itu sudah jadi anggota JKN mulai dari tahun 2015. Berarti sekarang sudah hampir 10 tahun ya, 15 tahun ya. 9-10 tahun. Kakak ada 3 jiwa bersama anak, dan anak saya belum masuk JKN, dan belum bulan kemarin pas saya bayar BPJS, mulai kemarin anak saya sudah menjadi anggota dan otomatis saya membayar menjadi 3 jiwa. Pertanyaannya, apakah anak saya juga harus punya kartu BPJS sedangkan bulan kemarin sudah terdaftar secara otomatis? Kalau ada kartunya, apa harus ambil di kantor, Pak Ardi? Nah, ini Mas Samsuri dari Boro Tulungagung. Oke, terima kasih Mas Samsuri. Terima kasih Mas Samsuri. Jadi untuk
kepesertaan JKN itu sudah disampaikan di awal, BPJS sudah tidak mencetak kartu lagi. Nah, Sekarang kepesertaannya malah lebih simpel, cukup pakai NIK. NIK itu ada di KTP, ada di KK, ada di akte. Jadi kalau jenengan butuh pelayanan kesehatan cukup bawa NIK-nya aja. NIK-nya saja. Dan untuk pesertaan tadi, apabila jenengan tadi sudah daftar tahun 2015 misalnya, itu masih 2 orang. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah Tambah. punya momongan, tambah, maka harusnya kan didaftarkan seperti itu. Namun apabila mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin tidak sempat untuk mendaftarkan, maka secara sistem kami akan verbal dengan Dukcapil. Apabila ditemukan ada anggota keluarga yang tercecer di situ belum didaftarkan, nanti sistem akan menambahkan seperti itu. Jadi yang awalnya itu akan jadi 3 seperti itu. Dasarnya undang-undang kan wajib. Nah, seperti itu. Saya ngebayangin istilah yang dipakai Mas Hardi, tercecer. Anak yang tercecer nih di. Ya tadi harusnya didaftar malah nggak didaftarkan, mungkin lupa atau nggak sempat. Nah, seperti itu. Iya, oke. Itu tadi teman-teman semuanya. Ketika ada perubahan jumlah keluarga Anda, ya bisa dilakukan perubahan-perubahan. Anda bisa mendaftar, bisa datang langsung boleh, lewat mobile JKN juga boleh, terus WA Pandawa boleh. Jadi ketika nanti ada pertambahan jumlah anggota, pertambahan jiwa di situ, otomatis iurannya juga bertambah, kan begitu ya. Terkait dengan proses pembayarannya lewat akunnya siapa tadi disampaikan Pak Ardi, bebas tadi ya. Pokoknya salah satu atas namanya di situ. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana supaya akses kami bisa digunakan. Suami saya yang kerja di NTB, Nusa Tenggara Barat berarti ya, juga anak saya yang kuliah di Malang. Soalnya vaskes pertama itu ada di Tulungagung. Nah, ini terkait anggota keluarga yang berada di tempat yang jauh. Nah, terkait vaskesnya bagaimana? Ya, sama kayak tadi. Dalam satu kakak ada 3 orang. Nah, iya. Ibu ada di Tulungagung, anak ada di Malang, bapak ada di NTB tadi ya. Pecah nih. Dan tiba-tiba mereka butuh pelayanan kesehatan, kan nggak mungkin harus pulang ke Tulungagung. Nah, itu dia. Maka nanti sudah sakit tambah parah di jalannya. Maka kita edukasi di awal. Apabila ada perubahan data, segera lakukan update data. Bisa lewat mobil JKN, bisa lewat Pandawa, terutama untuk vaskesnya. Pilih vaskes yang terdekat dengan domisili saat itu. Untuk vaskes karena tadi memang beda domisili ya. Si ibu di Tulungagung, bapak NTB dan anaknya di Malang. Maka bisa dilakukan perubahan vaskes, tidak harus sama untuk vaskesnya. Sesuai dengan domisili, cari yang terdekat begitu ya. Itu Ibu Bunda Sri ya. Nanti bisa dilakukan perubahan terkait dengan masalah vaskes. Itu ada perubahannya di mobile JKN bisa ya? Di mobile JKN di menu perubahan data bisa, atau bisa lewat WA Pandawa di menu administrasi perubahan vaskes. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Semakin mudah tadi fasilitas yang diberikan oleh mobile JKN tadi kalau ada perubahan-perubahan di situ ya. Oke. Itu tadi terkait pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain masih kita berikan kesempatan buat teman-teman telepon di 3235500 atau lewat WhatsApp 081137787055. Jangan kemana-mana, kita bakal hadir kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semuanya masih di bincang-bincang pagi bersama BPJS Kabupaten Tulungagung, BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Kita masih ngobrol bersama Mas Hardi. Beliau adalah Kabag Mutu Layanan Kepesertaan. Oke, Mas Hardi, saat sekarang ini kan bisa dibilang lagi musim liburan ini ya. Liburan Natal, kemudian Tahun Baru. Nah, ketika kita berada di luar kota, apa bisa berobat dengan memakai JKN ini?
Misalnya kita berlibur ke Jawa Tengah atau kemana dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi apabila kondisi emergensi Ya. dan saat itu kondisinya jenengan lagi tidak di Tulungagung, misalnya tadi dari Tulungagung lagi ke Jogja liburan, Ya. tiba-tiba sakit di sana. Kalau kasusnya bukan emergensi, jangan bisa langsung berobat ke vaskes terdekat, situ, puskesmas atau lain terdekat yang menangani kesehatan. Ya. Namun apabila kasus emergensi, bisa langsung ke rumah sakit terdekat di situ, tanpa harus rujukan. Seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kalau kasusnya seperti itu. Nah, untuk tadi disampaikan di awal, kalau emang jenengan bukan dalam rangka liburan di situ tinggal, kayak tadi lagi di NTB atau di Malang, kami edukasi untuk pindahkan vaskesnya. Ya. Namun apabila dalam ya. rangka liburan di situ bisa langsung digunakan di vaskes terdekat. Nah, kemudian tambahan untuk dalam masa libur Natal dan Tahun Baru, dan pastinya kantor kan tutup, gitu loh. Apabila Bapak Ibu butuh pelayanan administrasi atau informasi, Bapak Ibu bisa menggunakan kanal layanan online di situ. Layanan online. Kami ada mobil JKN terkait perubahan vaskes, perubahan data atau cek info peserta ataupun apapun ada di situ. Ya. Bisa juga lewat WA Pandawa di nomor 08118165165. Di situ ada jenis layanan terkait administrasi, ada juga informasi dan juga pengaduan. Bisa juga lewat care center 165 seperti itu. Ya. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi ketika walaupun Anda saat sekarang ini berada di sebuah tempat sedang menikmati masa-masa liburan tahun baru, tetapi Anda masih bisa memanfaatkan kebermanfaatan dari Anda menjadi peserta JKN atau menjadi anggota dari BPJS Kesehatan tadi. Vaskes terdekat juga bisa siap melayani Anda. Kemudian ketika emergensi, katakanlah harus ke rumah sakit karena mungkin ada kejadian-kejadian yang bisa dikatakan ini parah dan lain sebagainya, begitu ya, kronis ya. Nah, ini tidak perlu rujukan-rujukan. Langsung ke UGD, IGD dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Panjang lebar kita sudah ngobrol, ini tanpa terasa sudah 1 jam ini Mas Hardi ya. Nah, semoga saja bincang-bincang kita dari awal tadi akan memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi yang belum menjadi anggota dari JKN, semoga saja Anda semakin tergugah untuk menjadi anggota karena ada banyak sekali manfaat kalau Anda menjadi anggota, begitu ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Hardi, ada banyak kasus Anda baru daftar ketika Anda mengalami sebuah musibah sakit dan lain sebagainya seperti itu. Oke, di penghujung perjumpaan mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Mas Hardi. Siap. Pada Joster semuanya yang ada di rumah, baik yang sudah menjadi anggota ataupun yang belum. Ya. Jadi masih seperti sama di sebelumnya, kita tidak henti-henti melakukan edukasi ke masyarakat Tulungagung dan pendengar semuanya. Bagi yang belum terdaftar, segera daftarkan diri Anda dan keluarga Anda dalam program JKN. Karena tadi disampaikan di awal, sakit gak ada yang tahu. Jangan daftar pas sakit gitu loh. Karena kalau pas daftar sakit, kartunya kan tidak semua aktif, masih 2 minggu. Nunggu lagi, betul. Nanti harus pakai umum di rumah sakit. Makanya kita edukasi, daftarkan sebelum sakit. Kemudian untuk pendaftaran kita edukasi, di situ ada layanan online, bisa lewat mobil JKN, bisa lewat WA Pandawa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus datang jauh-jauh ke kantor kesehatan gitu. Ya, jadi lebih mudah sekarang. Tapi andaikan jenengan mungkin ingin sekalian jalan-jalan, monggo silakan mampir ke kantor kesehatan. Oke, luar biasa. Itu tadi teman-teman semuanya yang disampaikan oleh Mas Hardi. Semoga akan mendorong Anda juga untuk menjadi peserta JKN karena banyak sekali manfaat yang diberikan, juga kemudahan yang diberikan ketika terjadi perubahan data, perubahan
tempat vaskes dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kebersamaannya. Insya Allah kita bakal berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.